Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ren Hidayat, jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. NIM 69100121020. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal sebagai tugas final daripada mata kuliah ilmu fikih. Baik, yang pertama saya akan membahas mengenai dampak positif dan negatif daripada media sosial. Yang pertama, dampak positifnya, yaitu memudahkan kita dalam berinteraksi dengan banyak orang. Dengan berkembangnya berbagai macam media sosial seperti yang saat ini terjadi, antara lain terdapat media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Itu memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang dalam waktu yang tidak ditentukan, dalam waktu yang sangat singkat. Yang kedua, itu memperluas pergaulan. Dikarenakan media sosial ini merupakan media yang sangat cepat beredar hampir di seluruh dunia, yang artinya tidak terbatas hanya pada suatu tempat, tetapi seluruh dunia dapat melihat kita, dapat melakukan interaksi dengan kita. Yang ketiga, yaitu lebih mudah dalam mengekspresikan diri, dikarenakan berbagai fitur yang ada pada media sosial itu sangat mendukung dalam pengekspresian diri kita tersebut. Yang keempat, penyebaran informasi yang saat ini berlangsung itu sangat cepat, dikarenakan hanya dengan menggunakan internet, berbagai informasi di seluruh dunia dapat kita akses dalam waktu yang sangat singkat. Dan yang terakhir itu lebih murah dibandingkan dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat kita lakukan dengan media sosial, ataupun jika dibandingkan dengan melakukan aktivitas secara langsung tanpa media sosial. Adapun dampak negatif yang akan kita dapatkan ketika menggunakan sosial media antara lain, yang pertama itu memicu kecanduan. Dikarenakan ketika kita sudah sangat nyaman menggunakan media sosial, maka kita tidak akan kenal waktu dalam memainkannya, sehingga hal itu dapat memicu kecanduan terhadap diri kita yang tidak mau berhenti menggunakan media sosial tersebut. Yang kedua adalah membuang-buang waktu yang seharusnya bisa kita manfaatkan dengan sangat produktivitas, tapi malah terbuang sia-sia hanya karena bermain media sosial dengan alasan sebagai hiburan. Yang ketiga itu mengurangi kepercayaan diri ketika kita mengobrol langsung terhadap orang lain, dikarenakan sudah terbiasa mengobrol secara daring dengan orang lain. Yang keempat itu memicu konflik, dikarenakan bisa saja pengguna lain itu salah tanggap terhadap unggahan kita ataupun beberapa postingan kita. Baik, materi selanjutnya adalah kejahatan-kejahatan yang terjadi pada media sosial. Yang pertama itu kejahatan yang sering terjadi, yaitu kejahatan phishing, yakni sebuah tindakan penipuan yang dilakukan untuk mengelabui para korbannya. Misalnya dengan modus mengisi Google Form, kita diharuskan mengisi email ataupun nomor telepon kita agar mendapatkan sesuatu yang dijanjikan oleh penipu tersebut. Yang kedua ada yang namanya kejahatan carding, yang dimana ini berhubungan dengan kartu kredit si korban, dimana penipu akan meminta nomor kredit, kemudian nomor kredit tersebut itu dapat disalahgunakan oleh si penipu tersebut. Misalnya dia berbelanja online atas nama si korban misalnya. Yang ketiga ada serangan ransomware, di mana serangan ransomware ini tuh sangat berbahaya, dikarenakan serangan ransomware ini itu kita diserang dengan berbagai macam virus kepada komputer kita ataupun kepada gadget kita, sehingga gadget kita itu akan mengalami kerusakan. Yang keempat itu penipuan online. Penipuan online itu biasanya terjadi di misalnya pada media sosial, Facebook misalnya. Ketika kita berbelanja online, kita sudah membayar tapi
barangnya tidak dikirim misalnya. Yang kelima itu ada peretasan situs dan email. Ini juga sering terjadi yang dilakukan oleh para hacker-hacker jahat yang ada di seluruh dunia. Contoh kasusnya itu yang terjadi pada Tokopedia, di mana data-data pengguna yang ada pada Tokopedia itu sebanyak 91 juta itu dibocorkan oleh hacker asal Israel dan menjualnya di beberapa situs. Kemudian ada yang namanya pelanggaran hak atas intelektual, di mana ini itu berkaitan dengan plagiarisme biasanya, di mana seseorang mengambil karya orang lain, tetapi ketika dia mempublikasikan karya tersebut, dia mengatasnamakan dirinya, bukan daripada sumbernya. Baik, adapun solusi yang dapat saya berikan kepada para pengguna media sosial, sesama pengguna media sosial ya, lebih tepatnya. Yang pertama itu lindungi gadget kita ataupun komputer kita ataupun perangkat lain yang digunakan oleh kita seperti misalnya laptop dan sebagainya itu dengan baik. Jangan sampai gadget kita itu dapat diretas dengan mudah oleh para hacker. Yang kedua, jangan menggunakan software bajakan, dikarenakan software bajakan itu sangat berbahaya, sangat memiliki potensi disalahgunakan oleh si pembuat software tersebut, dikarenakan software tersebut tidak resmi. Yang ketiga itu sebaiknya kita memasang perangkat lunak keamanan yang up to date, yang artinya memasang keamanan seperti antivirus yang terbaru supaya data-data kita ataupun gadget kita itu selalu aman dari berbagai macam virus misalnya. Yang keempat, kita itu harus selalu menggunakan data encryption. Artinya kita harus selalu mengunci data kita agar tidak mudah dibobol. Yang kelima ya sebagaimana seharusnya ya, kita harusnya selalu waspada terhadap ancaman-ancaman yang akan mengancam gadget kita ataupun data-data kita. Selanjutnya saran dari saya bagi para pengguna media sosial, yang pertama untuk kalangan remaja itu kita harus mengembangkan konsep diri yang positif untuk bisa mengurangi kecenderungan, mengurangi kecanduan menggunakan media sosial. Salah satunya dengan cara menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar misalnya, dan menerima keadaan diri kita dengan baik. Selanjutnya untuk para orang tua di luar sana yang memiliki anak di usia remaja mungkin yang sangat rawan, mereka harus mampu mengembangkan diri anak-anak mereka melalui keterbukaan dan menjaga komunikasi sehingga mereka mampu membangun sebuah konsep diri untuk tidak melakukan berbagai pelanggaran, berbagai tindakan-tindakan yang dapat merugikan anak-anak mereka ataupun mereka ketika menggunakan media sosial. Demikian video yang sempat saya bawakan, yang sempat saya persembahkan untuk final ilmu fikih kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.